hu ahad, hu ahad. ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasri nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa shifaiha ilbala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan
tusallimuna biha wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa patihin lima ugliqa wa syafil ilal wa muparijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, hajat-hajat rumah tangga kita, anak istri kita, jiran-jiran kita, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat kita merasakan apa yang di lubuk hati beliau. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li Ustadz Guru Mulyadi, alhamdulillah hadir. Guru Tarmiji sebelah kanan saya, Guru Aryansah, guru-guru yang lain, jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia.
Kita masuk lagi minggu kemarin, kita diingatkan dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan agar kita jangan hanya menggosok baju kita, penampilan kita, tapi bagaimana kita menggosok batin kita, membersihkan hati kita. Maka apabila itu tidak kita lakukan, kita masih tergolong orang-orang yang celaka dalam kehidupan ini. Karena hakikat syariat itu kita amalkan adalah johir dan batin, bukan hanya johir saja. Tentu pembelajaran itu harus kita penuhi dalam hidup kita, Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada kita dengan panjat doa dari para guru-guru kita, berharap menjadi kita adalah insan yang sempurna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tertunai segala kewajiban-kewajiban yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jahiruhu amirun wa batinuhu khurabun. Jangan sampai johirmu memerintah, melaksanakan mungkin tadi dalam bentuk 5 watt saja, baru mungkin sholat, baru bisa mengerjakan, berzakat bagi orang mampu. Itu belum sempurna. Itu masih ibarat nujum, ibarat bintang yang cahayanya sangat redup masih. Maka meningkatkan itu adalah dengan memahami iman kita. Iman kita tingkatkan, maka kita tingkatkan lagi ihsan kita. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Wailaka, celakalah engkau, taatullah azza wa jalla bil qalbi la bil qalib. Celakalah engkau melaksanakan ketaatan Allah seolah-olah dengan hatimu, tapi engkau lupa tentang tuntunannya. Nah, celaka juga, batinnya saja benar, johirnya salah. Sholatnya benar, sudah. Wudunya benar, sudah. Sholatnya benar, wudunya benar, sudah. Johir kan tuh kan. Batinnya benar, sudah. Sempurna sudah nih, seharusnya sempurna nih. Tapi masih ada lagi syarat-syarat yang lain dalam hidup sehari-hari tidak sempurnakan. Misalnya akhlak masih buruk, maka perlulah akhlak yang buruk itu kita sempurnakan, kita perbagusi. Karena satu kesatuan sebenarnya. Sholat, hidup kita, mati kita satu kesatuan, termasuk di batin kita. Kullu hajil asya tata'allaku bil qulubi wal asrari wal ma'ani. Maka ketahuilah, segala sesuatu itu di dalam agama kita selalu berhubungan dalam 3 keadaan. Tata'allaku, yang berhubungan, terikat dengan hati kita, wal asrari, di lubuk hati kita yang terdalam ada hati kita, ada sir kita. Itu harus satu kesatuan, saling erat berhubungan. Wal ma'ani, dan makna. Kemarin dalam kitab Misbahul Falah ya, Syekh Ibnu Athaillah dan Sirul Asrar, contohnya adalah zikir yang disebut dengan zikir majmu', zikir yang berpadu. Mulut kita la ilaha illallah atau subhanallah, anggap kita ambil contoh la ilaha illallah, padukan dengan pikiran kita, dipadukan lagi dengan hati kita, padukan lagi dengan sir kita. Kayak Pak, maka jadilah indah makna zikir itu. Bukan hanya di lisannya la ilaha illallah, tapi hati kita ada ketukan yang dituju Allah, sir kita ada hu kita, kemudian pikiran kita bermakna mengucap, mengagungkan yang kita lihat adalah jalal Allah atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Otak kita memikirkan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana kita melihat sifat-sifat Allah yang baik dalam alam semesta ini. Ibu kita mengandung kita,
melahirkan kita, membiayai kita dalam hidup hari-hari kita sampai kita dewasa. Ayah ibu kita mungkin sudah meninggal. Subhanallah. Oh, ayah dan ibuku itu adalah menggambarkan tentang asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka melihatlah kita asma Allah dari perbuatan ayah dan ibu kita. La ilaha illallah. Atau kita terbayang, sekarang kita punya rumah, sekarang kita punya istri. La ilaha, masya Allah, karunia engkau ya Allah, fadlun minallah. Kita melihat asma Allah Al-Wahhab yang memberi anugerah, semua itu tidak lain adalah Allah. La ilaha illallah. Berpadu masuk dalam jiwa kita, keyakinan kita, menjadi yakinlah semua ini tidak lain, semuanya adalah belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tata'allaqu bil qulub wal asrar wal ma'ani. Sudah, ma'ani itu tadi tuh berpikir tentang kebesaran atau keindahan Allah yang di dalam hadis, tafakkar sa'atan, bertafakkur sesaat saja, khairun min sab'ina sana, lebih baik daripada 70 tahun. Wa ta'ara mimma anta fihi hatta aqazalaka minal haqqi ta'ala kiswah la tubla iwad. Bagaimana bisakah kamu, kata Syekh, menelanjangi dirimu sekarang? Batinmu engkau telanjangi, bukan johirmu yang engkau telanjangi. Sekarang mari engkau masuk di lautan menelanjangi dirimu. Hatta aqazalaka minal haqqi ta'ala, sehingga bila engkau telanjangi hilang semuanya, yang ada hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa menelanjangi diri? Bisa ya kalau semuanya sini bertelanjang lah ya kah? Tapi bukan itu batin kita. Ya kalau guru lah, contoh menelanjangi diri. Menelanjangi diri dari kesombongan. Jangan dipakai lagi sombong. Kayak apa sombong tuh? Orang sombong, arti asal sombong itu takabur. Syaitan, iblis itu berkata ana khairun minu. Jangan ada di hati kita perasaan lebih hebat, lebih bagus dari orang lah. Apalagi minta dihormati, tidak perlu. Tidak perlu dihormati, tidak perlu minta dihormati, tidak perlu. Kalau orang menghormati itu urusan orang, tapi kita tidak perlu di hati kita mencari penghor. Saya kan anak jenderal, saya kan anak gubernur. Itu tidak usah lagi ada itu di hati. Meskipun kita memang anak gubernur, berdiam aja kita. Apalagi saya kan keturunan Ningrat. Ningrat itu apa guru? Guru Medi tahu lah guru Ningrat. Hah? Darah biru lah. Nah. Atau mungkin Habib. Nah, merasa keturunan Rasulullah, aku kan keturunan Rasul. Anda boleh juga di hati itu. Kenapa? Karena merasa lebih hebat dari orang lain. Aku alim. Nah, Anda boleh juga. Aku kan ulama. Aku kan apa ya? Termasuk di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah. Aku kan ketua PBNO misalnya. Aku kan Rais Am misalnya, atau apa saja. Nggak usah di hati. Kalau ditulisan nggak apa-apa lah bertulisan di sini kan, karena memang jabatan. Misalnya sini kan Rais Am misalnya, atau apa. Nah, itu lain lagi. Yang kita bicarakan adalah di batin. Di mana batin itu? Hati dan sir kita tiadakan itu. 0 kilo. Itu artinya menelanjangi hati kita. Ya kah? Kadang timbul dalam hari-hari ini, melihat rumah kita atau saldo kita, wah berapa miliar, ya kah? Melihat saldo orang, Masya Allah 200.000 guru, saldo orang, saldo kita 2 miliar. Kayak apa guru? Apa yang terbetik di hati? Hebat juga aku nih, berusaha kalinya lah. Oh, anak siapa gerang aku nih.
Nolkan perasaan itu Jesse. Kalau ingin kamu wusul, kalau kamu ingin melihat Allah, melihat Rasulullah nanti, hilangkan itu. Tidak mungkin kamu bisa melihat Rasulullah pun tidak mungkin, apalagi melihat Allah. Terhijab dirimu bila ada perasaan-perasaan itu. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari orang lain. Berusaha kita, jangan itu di hati. Oh, aku hebat aja. Nggak usah. La haula wala quwata illa billah. Aku akan berhasil bila Allah menolongku. Bukan sedikit pun kehebatan diriku. La haula wala quwata. Padahal kita tahu, kau aja kita ini melangkah. Guru, pian berdiri kau aja lah guru. Tawa berdiri, tapi tetap aja di perasaan la haula wala quwata illa billah. No, itu menelanjangi diri. Sehingga tidak lagi timbul sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang, tidak ada lagi. Kenapa? Karena di hati tidak ada. Wah, atau padahal aku nih kayaknya di kampung nih Pak Alimnya, Bang. Buktinya aku nih jadi imam terus misalnya kan. Di kampung nih nang membaca haul lah koja. Nggak usah itu. Meskipun kenyataannya benar. Nolkan di hati itu. Yang ada di hati kita Allah ma fi qalbika illallah. Tidak ada yang ada di hatimu kecuali hanya Allah. Nanti kita masuk ke arena makna zikir mufrad, zikir tentang Allah. Itu apa? Sudah kiswatullah. Yang ada hanyalah bungkusan Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah bertelanjang kayak itu. Nalibana pengguru lah. Kalau tidak bisa sedikit demi sedikit. Nggak ada jual rugi di sini, rugi uang tidak ada. Ya kah? Insya Allah nanti bini pian makin sayang loh pian. Nah, ya kalak. Kenapa jadi kayak itu? Karena bila pian seperti ini, istri pian pun suka. Ujuran guru iyalah guru lah. Istri pian suka bana loh pian kalau guru. Nah, suka bana aja istri sidin. Kenapa? Karena si laki-lakinya tidak sombong di rumah. Iyalah. Nah, tidak merasa berkuasa, tidak merasa power apa istilahnya, penguasa lah. Ya kalak. Mengatur istri harus ini enggak. Senyum aja istri. Nah, paham deh istri. Ya lah, bahan aja istri bawa makan sate ini. Ya kalau guru lah, istri anak minta tambahan juga. Nggak jadi istri. Kenapa ya guru? Paham istri. Suaminya masih belum punya uang. Tenang istri, tidak cerewet. Jadi dia merembet terlink kepada istri dan anak-anak di rumahnya, nanti mengerti tentang keadaan suaminya, meskipun yang belajarnya hanya suaminya. Apalagi suami istri mungkin nyai bertelanjang berdua mungkin nyai, apalagi sudah bertelanjang batin. Nah, pian duduk di sini sudah ditakdirkan Allah mengerti. Pian duduk di sini sudah ditakdirkan Allah mengerti. Ya kalau takdir Allah tuh pasti insya Allah bisa, sudah pasti, sudah bukan insya Allah lagi, pasti dengan izin Allah juga tetap pastilah. Ada kisah paloi lah, nak kisah paloi kalau lah supaya mengerti nah. Ada kisah paloi. Kau paloi ini bisi kawan, si kawan tidak ulun sebut. Ini kejadian bujur, kejadian beneran nih. Kawannya ini termimpi disambar buaya guru mati. Kajut bangun, kisalan paloi. Baca paloi ini sambar buaya lah. Sudah kayak nega ke kota aja kamu jar paloi. Kenapa jar kawannya nih? Kalau kita di kampung nih buaya banyak. Pas saja. Jadi supaya tidak bisa disambar buaya, matilah waktu dalam mimpi itu aja paloi. Mati aku aja bisa disambar buaya tuh. Nah sudah ke kota aja, pindah kerja apa kali sana, cari pekerjaan di kota. Jadi nang jauh dari sungai. Ringkas kisah kawannya nih berangkat ke kota supaya menghindari sungai. Pokoknya jangan ada nang sungai-sungai, ya kan? Nah, kalau ke gunung-gunung, kalau dimakan ular aja paloi, ke kota aja ndak ada lagi binatang dah. Ringkas kisah bekerja di tempat orang Cina guru orang Cina guru melihat dia kerja
Kerja, rajin bekerja nih, toko-toko besar, jualan konveksi barang-barang baju tuh. Suatu saat kawan Palu ini kejatuhan baju-baju tuh dari atas, tapi bebal apa tuh? Bebungkus tuh, pakai kotak besar tuh, mati kawan Palu ini. Palu ini mendengar, wah, langsung aja juga datangi orang, ribut orang, bawa ke rumah sakit, mati sekalinya meninggal. Dicek orang, apa yang menjatuh itu? Baju aja sekalinya. Cuma bajunya sekalinya capnya cap buaya. Krokodil udah kalah, baju cap krokodil udah kalah baju lah. Nah, cap buaya. Wah, Palu ini mujuran nih. Disambar buaya aja. Takdir lah. Kemanapun kamu menghindar, kalau sampai takdirnya pasti terjadi. Nah, cap buaya tadi tuh, hati-hati pian. Lah. Nah, sudah jauh berusaha di rumah tangga baik, tetap aja rusak. Berdoa lawan Tuhan. Ya lah, karena yang menentukan takdir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu kisah ya. Kisah yang baik dalam Qalyubi, ini kisah yang sangat ringkas sekali. Haka meriwayatkan dalam satu riwayat Imam Qalyubi, anak qodian mata, ada seorang qodi itu hakim lah kalau kita sekarang, meninggal dunia. Nih hakimnya termasuk hakim modern nih kira-kira lah. Nah, mata. Wa taraka imratahu hamilan, sedangkan dia punya istrinya itu sedang hamil guru Pawaladat abnan, kemudian akhirnya istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki. Palamma taro'a bi asyatahu ummuhu ila kutabi palakannahul mu'allim tasmiyah farafa'allahu al-ajaba an abihi. Kemudian setelah lahir, anak itu agak dewasa, mulai besar, maka ibunya tadi itu karena sayang dengan anaknya, ingin sekali anaknya ini supaya belajar agama. Maka diutuslah anaknya ini diajarkan ke suatu kutab atau madrasah, semacam madrasah, belajar agama. Dan si guru di madrasah itu mentalkinkan kepadanya, atau mengajarkan, membacakan kepadanya al-mu'allim tasmiyah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan itu, lalu si anak ini gemar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Farafa'allahul ajaba an abihi. Ternyata dengan anaknya membaca itu, ayahnya tadi karena hakim itu pian ya, hakim itu ya sulit lah mencari bisa apa guru. Nah, sebelah guru apa guru sebelah tuh? Hah? Nya guru makan babi itu babi dipotong lah, sebelah haram, nangka sebelahnya halal. Ya lah, kenapa? Nah, babi itu guru ini sebelah bahaya guru nangka sebelahnya halal lah guru lah. Ya lah, nangka halal lah. Nangka sebelah halal. Ya lah, nang babinya nang haram. Nah, nangka itu aja terpaham tuh pian lah. Maka Allah pun rupanya karena anaknya belajar dan suka membaca bismillah tadi, ucapan bismillah tadi, parafa'allahul ajaba alaihi. Allah pun mengangkat kepadanya, menghilangkan ajab kepadanya. Wa qala, ya Jibril, ujar Tuhan, innahu la yaliku bina ayyakuna abanahu fi zikrina wa huwa fil ajab. Wahai Jibril, rasanya, atau bahasa kita lah, bahasa pribumi kita, hey Jibril, tidak layak kamu mengajab atau aku mengajab ya Tuhan, ayahnya sedangkan anaknya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak layak rasanya. Ya Pak Guru, bang pian nina duduk nina kena kuitan pian nih orang tua pian duduk berzikir mengingat Allah.
Orang tua pian kalau diajab Allah, dihilangkan Allah ajabnya. Subhanallah. Han duduk aja tuh pian, unggut-unggut bismillah, jar pian duduk tadi bismillah atau apa. Pian belajarnya ini kisahnya. Pajhaba ilahi wa hana'u bihi rahmatullah. Semua itu karena semata-mata rahmat Allah. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya dalam Fathur Rabbani, menelanjangi diri itu agar supaya tadi terisi semuanya jiwa kita, diri kita, makna Allah, 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 atau makna yang dulu la ilaha illallah. Tidak ada kesombongan, tidak ada bersangka buruk kepada orang, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub merasa hebat diri kita, merasa agung diri kita lebih baik dari orang lain. Maka bila itu tidak ada dalam hati kita, bersihlah hati kita, cepatlah hubungan kita kepada Allah. Adapun kisah tadi dikisahkan tentang anak-anak. Kenapa jadi anak-anak? Karena anak-anak itu bersih hatinya masih, iyalah, sehingga ketika dia mengucap bismillah, apa yang terjadi? Langsung terasa, ya lah guru. Karena apa? Anak-anak tuh hatinya bersih. Nah, mana tahu dia? Oh, bismillah ujar bunyi ini dibacanya juga. Nah, itu kelebihannya. Mudah-mudahan mengerti, resapkan di hati, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun minta maaf atas segala kecerobohan dan kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum